Nah, baik kawan-kawan, tadi terputus sedikit karena ada gangguan teknis. Pak Dadang, Ya, nah ketika kita berbicara tentang marhum Pekan, ya. apa hal yang bisa dibanggakan, yang bisa dipetik dari tempat ini? Tentu yang kita banggakan berdirinya Pekanbaru adalah dari marhum Pekan ini. Mhm, Almarhum yang mendirikan Pekan. mhm. Nah, itu yang dapat kita petik. Ini makamnya. Ini makamnya, komplek makamnya. Walaupun kita bicaranya komplek makam marhum Pekan, tapi sebetulnya kan ada beberapa sultan di sini. Ada dua sultan, keluarganya, dan kaum kerabatnya lain. Tanpa mereka, Pekanbaru tidak ada. Punya kebanggaan apa ketika menjaga makam? Kebanggaan yang jelas, kebanggaannya tidak bisa kita secara Materi, nggak bisa diukur. tidak bisa diukur secara tapi kepuasan batin. Kalau materi masih bisa diukur kan. Kepuasan batin siapa yang bisa mengukur kecuali kita. Merasakan sesuatu yang berarti sudah memiliki keterikatan batin atau apa dengan? Insya Allah. Sudah Insya ya? Allah ada sedikit ada. Sudah ya? Ada. Oh, alhamdulillah. Luar biasa. Ini udah berapa tahun? Baru 10 tahun. 10 tahun. Baru 10 tahun. Pas. Di sini terus. Di sini. Apa kata istri? Ya istri dulu itu kita bilang sebelum kerja di sini kita kan kerja di tempat lain, di pasar, di pabrik. Mendukung lah ya. Mendukung. Karena kita juga rezeki kan kita tidak tahu. Dari sini Yang dukungan istri yang nyata yang disampaikan apa kata dia? Istilahnya yang penting uangnya halal. Itu yang paling penting. Saya tidak berbicara pada konteks materi. Ya. Ketika menjaga makam apa kata istri? Tidak biasa saja. Bangga. Karena dia bisa cerita, suami saya banyak kenal orang loh karena di makam itu. Dan yang Dengan dijaga. bapak pejabat dengan ini. Dan yang dijaga. Yang dijaga itu dia bisa mengatakan bahwa suami saya itu menjaga pendiri kota loh. Begitu. Good. Ini patut ditiru ya. Ya. Tidak sembarang ya. Tidak sembarang. Walaupun kerja kita nyapu, membersihkan, seperti kerja sepele, tapi kalau kita lama-lama kita pasti punya kebanggaan sendiri. Loh, orang lain kok bisa, saya bisa nih. Pernah mimpi atau apa? Ada. Tapi jangan kita cerita ya. Iya. Itu masalah lain. Tapi ada. Ada ya? Ada oleh-oleh dikasih, ada. Ada dikasih oleh-oleh. Ada. Oh, luar biasa. Insyaallah. Subhanallah. Pak Dadang, kita balik. Ini sekitar sini. Ya. Ini kan wilayah apa namanya? Wilayah Senaplan. Wilayah Senaplan. Di samping ada masjid. Ada masjid. Itu boleh sedikit cerita tentang masjid. Oh, masjid. Boleh. Kita bicara masjid tentu bicaranya dalam segi sejarah keagamaan. Artinya Senaplan itu dulu Sudah pusat pengembangan Islam. salah satunya. Kita berani mengatakan pusat, belum berani kenapa? Kuburan yang tertua. Jadi di Pekanbaru kita bicara dulu ya. Tentang pengembangan agama Islam itu abad 16. Abad ke-16. Sementara kalau kita ke arah arah Tapung, itu ada yang abad ke-13. Tapi saya agak sedikit ini ya, sedikit inilah flashback lah. Melihat apa namanya, master plan kota ini kan unik kan, wilayah Senaplan ini. Dia ada di tepi sungai, setelah itu ada kawasan niaga, setelah itu ada masjid gitu. Nah, saya menganggap ini memang betul-betul si pemilik negeri ini tidak hanya memikirkan dunia, tetapi juga memikirkan akhirat. Iya. Sebenarnya dalam sejarahnya seperti yang Pak Dadang pernah baca lah. Apakah konsep itu sepemahaman dengan saya? Sangat sepaham sekali sebetulnya. Karena konsep kita dulu tali berpilin tiga, ulama, umarah, dan rakyatnya. Ini tidak bisa terpisah. Sultan sebagai pemimpin pemerintahan, ulama sebagai pemimpin agama, rakyatnya pendukung. Pilar kerajaan ini kan rakyatnya. Nah, Sultan memindahkan pusat pemerintahan juga memikirkan pembangunan masjid, pembangunan mata pencaharian rakyatnya. Semua dipikirkan baru dipindahkan pusat pemerintahan ini. Sultan bukan serta-merta memindahkan ke sini. Oh, mau pindah tidak. Dalam sejarahnya Sultan itu dari pertama Sultan Alam dari pertama dinobatkan sebagai sultan di Siak Singapura, beliau sudah memindahkan dan memikirkan konsep pemindahan itu. Tahun
tahun 61 beliau naik sebagai Sultan Siak keempat di Siak, di Mempura Siak itu. Beliau tahun 62 sudah mulai memikirkan memindahkan pusat pemerintahan ini. Bagaimana cara menghidupkan ekonomi masyarakat? Menghidupkan ekonomi. Karena beliau juga studi banding ke hulu di Petapahan yang merupakan pusat perdagangan sebelum Pekanbaru. Petapahan dulu pusat perdagangan. Di masa di Sultan kedua, Sultan Buang, beliau juga sudah memikirkan kehidupan ekonomi untuk kerajaannya dengan membuat bandar. Bandar itu sungai atau area Bandar itu perniagaan, pasar? Sebetulnya kota pelabuhan. Kota pelabuhan. Kota pelabuhan. Wih, sudah kota. Sudah kota. Jadi sebelum Sultan memindahkan ini sudah kota. Jadi selama ini dalam pemikiran kita, dalam sejarah kita tulis Sultan memindahkan pusat pemerintahan, tapi tidak pernah diceritakan bahwa dia memindahkan pusat pemerintahan di tempat yang sudah merupakan sebuah kota atau bandar. Sebuah bandar. Nah, karena 1750 sudah ada bandarnya di Pekanbaru. Di catatan sejarah kita tidak jumpa catatan. Artinya ketika itu ekonomi sudah bergerak. Sudah mulai, bergerak. tapi belum booming, masih baru mulai, kapal baru sebentar singgah ke Petapahan lagi. Itu pendapat pribadi Pak Dadang atau memang Berdasarkan catatan kita baca. Catatan Belanda yang bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Catatan apa? Catatan laporan POC. Wow. Luar biasa. Karena informasi ini sekarang kan terbuka. Kalau dulu kan kita susah cari informasi. Nah, sekarang kita tinggal klik, masuk kata kunci, keluar ya. Dan Pak Dadang sepakat bahwa ini pusat pemerintahan yang dulu sudah menjadi kota di awal, baru kemudian pindah pemerintahan, dan dibangunlah sendi-sendi lain, terutama agama. Dan diantara itu yang jadi adalah masjid. Berarti beliau seorang yang alim ya? Alim. Ulama. Pemimpin yang umaro kalau kita bilang. Pemimpin yang mencintai umaro yang ulama. Umaroh yang ulama. Pemimpin yang bersikap sebagai ulama. Nah, Pekanbaru kalau maju gimana? Harus seperti itu kan? Seharusnya seluruh pemimpin, jangan Pekanbaru saja. Seluruh pemimpin kita harus begitu. Masyarakat harus mengikut umaroh, dan masyarakatnya juga harus peduli dengan agamanya. Berarti pemuda Pekanbaru kalau mau maju kotanya, mau makmur rakyatnya, dekatkan diri dengan Tuhan. Harus karena kita Muslim ya harus begitu. Karena pemimpin sebelumnya semua orang alim, ulama, soleh, malah ada sampai tingkat wali gitu orang. Yang menarik. Jadi Pekanbaru harus dibangun dengan konsep keagamaan, yang didasari dengan keagamaan. Didasari oleh nilai-nilai keagamaan. Mengapa demikian? Karena kota ini dibangun dengan fondasi itu, bukan semata ekonomi. Seperti yang disampaikan Pak Dadang. Baik Pak Dadang, saya dalam beberapa buku sejarah terbacalah Jalan Hasim. Tunggu. Siapa sih Hasim? Kalau kita bicara sejarah, kita juga bingung siapa sih Hasimnya, apa yang dimaksud itu Sultan Hasim atau Hasim orang Pekanbaru sendiri? Ya. Pemilik tanah misalnya. Orang kaya dulu. Kita contohkan Saleh Abbas, orang kaya Pekanbaru. Haji Sulaiman, Jalan Haji Sulaiman, orang kaya Pekanbaru. Apa Hasim ini? Ini kan kita ada yang bilang Sultan, kita terima-terima saja. Bagi orang sejarah tidak ada masalah. Tidak ada pendapat yang salah. Tetapi namanya diabadikan Belanda dalam sebuah dokumen Hasim Straat. Jalan. Sampai sekarang saya yang namanya Hasim Straat tidak nampak buktinya dalam bahasa Belanda. Tapi dalam bahasa Indonesia kita ada. Tapi Jalan saya pernah Hasim. baca Jalan Hasim. Jalan Hasim. Kita punya bukti. Ada buktinya, boleh saya keluarkan? Di sini jelas loh. Jalan Hasim tertulis. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Hasim, selatan dengan Tanah Lanskap. Lanskap ini yang sekarang jadi kantor Lantas, Dirlantas Riau. Sebelah timur dengan rumah penghulu Muhammad Jin, sebelah barat dengan tanah Syarifah Gaya. Ini bukti saya dengan ini cap segelnya tahun 38. Cap segel tahun 38. Tahun 38 yang buat Sultan atau Belanda? Yang membuat segel ya jelas Belanda. Belanda ya. Tapi ini kan surat perjanjian serah terima rumah. Jadi di sini bukti mengatakan ini Jalan Hasim.
Tapi Pak Dadang berarti saya keliru dong. Masih kajian, kita tidak berani bilang. Maka saya bilang sejarah tidak boleh menyalahkan langsung. Oh, tidak boleh diponis ya? Diponis Anda langsung. salah, tidak? Tidak boleh. Cuman kita kalau mau apa kita bantah dengan bukti. Saya bantah itu jalan belum ada Sultan Hasim, ini buktinya. Berapa kilo jalannya? Pendek. Pendek. Paling tinggi 500 kilo karena menembus sampai 500 kilo jauh tuh. 500 kilo, 500 meter. 500 meter. Ya. Itu pun kita tidak berani pastikan apa memang dulu jalannya lurus sampai ke kampung. Mulai dari mana? Dari depan Masjid Raya Gerbang Masjid Raya. sampai ke Jalan Saleh Abbas, Saleh Abbas, Pasar Bawah. Pasar Bawah. Sekitar itulah. Kesananya apa langsung menembus ke jalan Haji Sulaiman, jalan ya apa nembus jalan Muhammad Yatim langsung Haji Sulaiman itu kita belum tahu. Bagaimana penamaan jalan di sekitar wilayah Senapan? Sudah mengakomodir nama tokoh? Sebagian sudah. Sudah ya. Sebagian sudah. Kalau opini Pak Dadang bagusnya? Sebagusnya kalau Senaplannya memang harus nama-nama orang mengedepankan. Kita nama Sultan Jalan Alamuddin Shah siapa ada yang tahu? Ada jalannya lah. Di mana? Jalan Alamuddin Shah itu ada. Di mana? Di Pasar Kodim itu jalan Pasar Kodim itu Jalan Sultan Alamuddin namanya. Saya petik kesimpulan bahwa mesti dipertimbangkan. Mesti dipertimbangkan. Ya. Dibuatkan nama jalan yang sesuai dengan sejarahnya. Sejarah kota. Ketokohannya. Ketokohan yang berhubungan dengan kota. Emangnya banyak yang bisa banyak kita banyak tokoh, kita banyak. Ada berapa kalau dihitung? Kalau tokoh aja ya kalau di sini aja kan udah 6. Di makam aja udah 6. Belum tokoh perjuangan kemerdekaannya, tokoh gurunya, pendidikannya, tokoh wanitanya. Kita banyak tokoh, cuman kan tidak pernah diangkat kita Menjadi namanya. ya. Dan usulnya Pak Dadang? Kalau pemerintah mau ngangkat, alhamdulillah bagus sekali. Dan siap untuk mensupport apa yang diinginkan Insya pemerintah, Allah. misal Kalau kesejarahan. untuk ke Pekanbaru kita siap. Ya, di tempat ini ada 6 nama yang berkiprah di pemerintahan, dan 6 nama itu pantas namanya dilekatkan pada sejumlah ornamen-ornamen termasuk jalan, bangunan, nama bangunan dan lain sebagainya. Dan selaku penggiat sejarah bersama kawan-kawan, Dadang siap untuk memberikan argumen yang pasti kepada pemerintah agar ketika nama itu ingin disematkan menjadi sebuah nama ruang atau nama bangunan dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira. Ya, seperti itu. Terakhir Pak Dadang. Pak Dadang melihat hari ini Senaplan, apa yang harus kita lakukan terutama dalam membangun kota ini sebagai wilayah ini sebagai pusat peradaban masa lalu yang penting untuk zaman sekarang? Kita melihatnya Senapan pada saat ini ya kita seperti tergilas oleh kemajuan pembangunan. Bangunan-bangunan tua kita dirobohkan tanpa ada yang peduli. Pemerintah juga lihat nampaknya antara iya dan tiada, saya bilang. Iya dan tiada. Keinginan pemerintah itu ingin antara iya dan tiada, ingin melestarikan atau malah membiarkan saja. Selaku orang yang bergiat di bidang itu dan juga pengurus di organisasi Putra Pekanbaru, Ya. harapannya kita ingin pemerintah lebih memperhatikan Senaplan, terutama Senaplan ya. realnya seperti apa? Realnya Revitalisasi kawasan atau apa lagi? Pengangkatan sejarahnya, pembuatan buku sejarahnya. Kita Pekanbaru sampai sekarang baru 1 kali pembuatan buku sejarah Pekanbaru. Tahun 85 tanpa pernah ada revisi. Buku sejarah Pekanbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seberapa penting direvisi? Sangat penting karena banyak yang lama sudah tidak sesuai lagi karena didapat data yang baru. Tidak sesuai karena apa? Data lama tidak sesuai dengan data yang baru. Kalau data lama masih kata orang tua, data sekarang kita bisa buktikan ini loh, ini buktinya. Jadi penting. Penting, sangat penting. Karena bicara sejarah yang salah, tentu ke depannya akan salah. Kita bicara Masjid Raya dibilang Sultan bangun, ini sudah satu kesalahan. Masjid Raya yang sekarang ini bukan Sultan yang bangun, masyarakat yang bangun. Tapi waktu Sultan memindahkan ada Masjid Raya yang dibangun, ada.
Tapi di mana lokasinya ini kan tidak pernah kita bicarakan. Berapa kali pemindahannya seperti itu. Hal-hal seperti itu yang harus dibenahi kembali oleh pemerintah. Jangan dibiarkan polemik antara masyarakat. Artinya perlu semacam pertemuan lah ya. Pertemuan ya. Sebuah majelis yang kemudian membahas seberapa penting kita mengenal, seberapa perlu kita untuk kembali menggali dan melestarikan. Seperti itu ya kira-kira. Ya. Baik teman-teman, kita sudah bicara panjang lebar dengan Dadang untuk sesi ini. Kita tunggu sesi berikutnya. Dan kesimpulannya adalah bahwa Pekanbaru adalah kota kita bersama. Kota yang heterogen, di mana penduduknya adalah orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap kebudayaan. Kebudayaan apa? Kebudayaan Melayu. Nah, Pekanbaru seperti yang dibilang Dadang adalah kota yang religius, kota yang pemimpin dan masyarakatnya mengedepankan fondasi agama di dalam membangun tatanan-tatanan sosial, baik di pemerintahan atau di kehidupan sosial sehari-hari. Tunggu kami pada pertemuan kedua dengan topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih Pak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh. kami di KWK Branding Image.